Sekarang kita akan memasuki tahap pengerjaan bagian profil pada kolom pertama ini. Di sini kita akan mengubah bagian warna merah ini menjadi bagian profil. Langkah pertama kita coba hapus dulu. Untuk kelas BG Red 500 ini kita tambahkan dengan kelas BG White untuk mengubah background menjadi warna putih. Kemudian tambahkan kelas flex call, dan justify center sesuai dengan desain. Jika kalian lupa dengan desainnya, saya akan coba perlihatkan dulu. Nah, pada desain ini kan ada lingkaran, teks, dan button di tengah-tengah halaman. Jadi kita coba tambahkan kelas ini dulu, kita lihat hasilnya. Nah, jika kalian lihat untuk kelas tersebut menghasilkan efek child komponen ini, backgroundnya berwarna putih dan tulisan itu berada di tengah. Tetapi masih ada kekurangan karena tidak tengah secara horizontal, maka kita perlu menambahkan item center. Jadi flex ini berguna sebagai flex container. Kemudian untuk flex call ini berguna agar child komponen di kontainer pertama ini akan diurutkan secara vertikal. Jadi seperti desain ini ada gambar, teks, button diurutkan secara vertikal. Kemudian untuk justify center tadi itu untuk membuat child komponennya itu berada di tengah secara vertikal. Nah, untuk item center berguna agar si child komponen ini terletak di tengah-tengah secara horizontal. Kemudian kita coba hapus dulu untuk text child komponennya. Kita coba tambahkan sebuah image agar seperti desain ada lingkaran ini adalah image class. Jadi kita tambahkan tag image, kemudian tambahkan kelasnya. Terus kita coba lihat ini tinggi dan lebarnya itu 200 pixel, jadi kita coba tambahkan 200 px seperti ini. Kemudian height-nya ditambahkan 200 px. Ini adalah arbitrary values. Maksudnya arbitrary values itu, sebentar saya coba kasih lihat dokumennya. Jadi di Tailwind ini kalau kalian tidak menemukan value yang sesuai di bagian sini, kalian bisa menambahkan arbitrary values menggunakan bracket. Jadi diisi value-nya berapa dan unit size-nya apa, apakah pixel, rem, atau lainnya gitu. Karena kita menggunakan pixel, jadi kita tambahkan 200 pixel. Jadi agar sesuai dengan desain yang telah kita peroleh. Kemudian saya coba tambahkan background gray dulu agar terlihat. Nah, ini sudah ada muncul image kotak. Kita coba buat dulu menjadi lingkaran dengan menambahkan rounded full. Rounded full ini berguna sebagai border radius yang berfungsi membuat border radiusnya tuh menjadi lingkaran gitu kalau pakai full. Kalian juga nanti bisa cek di sini jika masih kebingungan. Jadi ada rounded biasa, rounded MD, LG, sama full gitu. Jadi full itu berguna untuk memberikan efek lingkaran terhadap sebuah komponen. Kemudian selanjutnya kita coba tambahkan dulu file
yang akan kita tampilkan di sini, file profile kita. Caranya kita coba buat folder di public ini, kita buat satu buah folder bernama images. Nah, nanti kita coba copy pastekan file image-nya ke folder ini. Saya coba praktekkan, saya copy satu file yang telah saya siapkan, di copy ke sini. Jika kalian lihat nanti filenya itu sudah ada di public images dan profile.jpg. Untuk menambahkan gambar di image ini, kalian bisa mengetikkan sintaks src, terus karena ini pakai Blade PHP, kita coba menggunakan sintaksnya itu seperti ini. Ini menandakan kode PHP yang akan di-load di tag HTML. Untuk meload asetnya itu menggunakan sintaks ini. Saya coba dulu, images profile.jpg. Saya coba save. Nah, ini sudah muncul di image komponennya. Nah, ini tuh spesialnya file blade.php. Jadi kita bisa menggunakan logic PHP di tag HTML ini. Jadi kita bisa meload gambar yang terletak di public images profile.jpg menggunakan curly bracket. Terus di dalam curly bracketnya itu kita load menggunakan fungsi asset. Ini tuh fungsi dari PHP. Terus ini adalah letak dari file kita. Karena aset itu meload di folder public, jadi tidak usah mengetikkan public lagi di sini. Cukup images terus profile.jpg. Seperti itu. Nah, nanti akan muncul di sini, di lingkaran ini. Karena file saya itu bukan kotak tetapi persegi panjang, saya coba ubah ukuran tinggi dari komponen image ini menjadi 266 pixel. Ini sesuaikan saja dengan rasio foto kalian. Karena saya sudah mengkalkulasikan ukurannya, saya cocoknya di 266 pixel, maka saya coba ubah ke situ dan hasilnya akan menjadi lebih baik, tidak gepeng di kayak sebelumnya gitu. Selanjutnya kita coba tambahkan komponen nama sesuai dengan desain yang telah kita peroleh. Caranya itu kita coba tambahkan sebuah div baru di bagian bawahnya. Kita tambahkan div terlebih dahulu karena kan ada dua komponen, yaitu teks secara tebal sama teks secara yang dicetak secara tipis. Kita buat sebuah div, kita berikan kelasnya dulu. Kita buat full untuk width-nya agar tidak terpotong. Kemudian kita tambahkan uppercase. Uppercase ini berguna agar teksnya itu dicetak huruf besar semua. Kemudian kita kasih flex container, kemudian ditambah flex row agar di teksnya itu diurutkan secara horizontal gini. Ada BR Fransyah dan Levi Darmawan. Jadi ada dua komponen untuk nama depan dan nama belakang. Kemudian justify center agar teksnya berada di tengah. Kemudian kita coba tambahkan margin top 5 agar ada jarak
di antara gambar dan teksnya. Kemudian teks LG berguna agar teksnya itu tidak terlalu ukurannya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Nanti kalian bisa cek di dokumennya juga untuk text size-nya itu ada apa aja. Jadi bisa dilihat ini ada teks XM, BS, LG, XL, 2XL. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau di sini saya membuat teks LG saja. Kemudian saya buat gap X2. Ini berguna agar jarak antar nama tidak terlalu renggang dan tidak terlalu mepet juga. Kemudian saya coba tambahkan tracking wider. Tracking wider ini adalah letter spacing, jadi membuat tulisan tidak terlalu mepet juga, tapi tidak terlalu lebar juga gitu. Kalian bisa cek untuk value-value-nya di bagian sini. Kemudian selanjutnya ketika sudah membuat komponen penampung nama, kita buat sebuah blok komponen untuk menampung nama depan dan nama belakang. Kita coba isikan dulu namanya BR Francia dan Levi Darmawan. Kita coba cek dulu saja. Nah, seperti ini kan, jadi udah ada teks nama depan dan nama belakang dan sudah ada jarak gitu. Karena kita menggunakan gap X2 ini. Kalau kita hapus terus kita save, maka tampilan itu tuh kan akan mepet seperti ini ya. Jadi fungsinya gap X2 itu untuk menambahkan jarak secara x-axis itu secara horizontal. Ini value-nya 2, jadi tidak terlalu lebar juga jaraknya. Ini tuh memungkinkan kita agar tidak usah lagi menggunakan margin di child komponennya gitu. Jadi cukup diatur di parentnya, maka sudah ada jaraknya. Kemudian selanjutnya itu saya coba tambahkan kelas font bold agar teksnya dicetak tebal. Terus untuk nama belakang saya coba tambahkan font light agar tulisannya dicetak tipis seperti ini. Jadi itu untuk komponen teksnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita coba buat sebuah komponen button yang bertuliskan download CV. Pertama kita coba buat sebuah tag A. Tag A itu berguna sebagai link. Jadi ketika user nanti mengklik link ini, maka akan ada sebuah aksi di mana si sistem atau website mengakses sebuah URL yang telah kita set gitu. Contohnya saya set pagar dulu, ini secara default itu untuk dummy URL. Kemudian saya coba berikan kelas di sini. Kalau misalkan belum diisi kelas apa-apa, hasilnya tuh cuman seperti ini gitu. Jadi akan mengakses si hashtag tadi jika diklik. Kalau kalian lihat di bawah sini, ketika di hover akan muncul link dari ref ini. Nah, kedepannya nanti si ref ini tuh akan diisi oleh file CV kita gitu. Saya coba contohkan dulu. Untuk penambahan kelasnya itu kita coba tambahkan padding 2. Kenapa? Karena agar ada jarak antara garis dan tulisan di tombol ini. Kemudian selanjutnya itu margin top 2, kita tambahkan jarak antara nama kita dengan tombol download CV ini. Kemudian uppercase berguna agar teksnya dicetak huruf besar semua. Kemudian font light agar dicetak tipis teksnya. Kemudian
teks XS berguna agar teksnya dicetak huruf eh, eh, text size-nya berukuran kecil. Kemudian selanjutnya itu teks black berguna sebagai teksnya itu dicetak warna hitam. Kemudian selanjutnya itu kita tambahkan background white, terus ada tambahan border 2, jadi menambahkan border line. eh, Hasilnya itu seperti ini, border line, ada border line. Terus kita coba set bordernya berwarna biru, saya coba 400 saja. Kemudian kita coba lihat tampilnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita coba set hover agar si warna tombolnya itu berubah ketika user mengarahkan kursornya ke komponen ini. Caranya kita tambahkan hover untuk mengubah warna menjadi warna putih ketika si user menghover komponen ini. Terus warna backgroundnya juga kita hover menjadi warna biru, jadi akan menimbulkan efek berubah warna seperti ini. Jadi ketika di hover, teksnya itu akan berubah menjadi warna putih dan backgroundnya berwarna biru. Nah, di sini karena masih terlalu cepat, seperti tidak ada efek transisi, maka selanjutnya itu kita tambahkan efek duration 200. Duration 200 ini adalah efek transisi selama 200 milisecond, jadi ada efek animasi seperti perubahan warna teks dan warna background. Nah, jika sudah seperti ini, kita selanjutnya itu copy paste file CV kita ke project ini. Caranya kita buat sebuah folder baru, yaitu files, folder files di bagian public ini. Kemudian kita buka di findernya, kita kopikan dulu file CV-nya ke folder tersebut. Nanti kalian akan melihat public files cv.pdf. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya itu kita kopikan ke bagian ref yang ada di sini. Nah, caranya seperti gambar, kita pakai curly brackets karena ini kelebihan dari blade.php. Kita tambahkan file CV kita itu menggunakan sintaks asset juga. Kemudian jangan lupa tutup kurungnya. Di bagian aset ini kita tambahkan files cv.pdf, kita save. Nah, kita refresh dulu. Nah, ketika kita coba hover, maka kalau kalian lihat di bagian bawah sini sudah terarah ke files cv.pdf gitu. Kalau kita klik, dia akan memperlihatkan CV kita di website. Nah, karena saya menginginkan si CV ini ada di new tab gitu ya, jangan mengganti di tab baru, di tab eh, website personal kita, maka di tag A ini kita tambahkan target underscore blank. Nah, ini tuh tag HTML yang berguna untuk membuka di tab baru gitu. Jadi website kita masih ada, tidak teroverride seperti tadi, tetapi bisa dilihat di new tab. Kemudian ada langkah opsional juga ketika kalian menginginkan
jika user mengklik download CV itu langsung di download gitu, nggak usah di preview seperti ini lagi, nggak usah diklik lewat sini. Kalian bisa menambahkan kode download di sini. Nah, ketika kalian save kodenya, terus refresh lagi, kalau nanti usernya mengklik tombol download, otomatis filenya langsung terdownload, jadi tidak usah di preview lagi. Itulah bagian pengerjaan dari kolom pertama atau bagian profile.